aku tuh sebenarnya mau tato lagi Mas, tapi sakit kok. Jadi ada tato yang nggak sakit ada nggak? Enggak ada. Nggak ada. Ya sakit ya. Kayak ngalihin pikiran mungkin. Gitu. Kan tato itu mengalihkan pikiran mungkin Rasanya mengurangi gitu ya. Kalau seni tato itu kemungkinan dirasa rasa dan kayak pengen lagi gitu. Kalau sekali tato kan bawaannya pengen tambah. Iya, ini aku ada aku. Bahasa apa kok pertatoan? Iya. Banyak tatonya tatoan. Mas ditambah lagi. Koleksi. Mau tambah koleksi. Ini ada proyek apa atau kayaknya kok beberapa hari ini kok kayak ini intens banget glenik gitu loh. Glenik itu apa ya? Glenik itu rasa-rasa dia apa bahasa Indonesia nih? Apa ya? Ini berarti mau bikin konten. Iya. Salam lestari. Ya musik. Mas Adi bisa nanti salam lestari. Salam lestari. Nah, mantap. Berarti yang bukan lestari enggak dapat salam. Ya udah gitu. Yuk, 1, 2, 3. Salam lestari. Halo lor, kembali lagi di Dia Tabrak Channel. Masih bersama saya Dia, Mas Bujo Sengguan Ngepol, Mas Alex Puji Winarto, dan di sebelah kanannya jenengan ki sopo yang Kenalkan sendiri. Ya, saya perkenalkan, nama saya Andi. Ya, seni tato, seni lukis, seni mural. Ya, emang kerjaannya seperti itu. Di art ya. Jadi saya kenal pertama itu karena beliau ini yang mentato tubuh saya ini, tangan sampai ke badan, semua tato beliau ini yang kerjakan. Kemudian belakangan saya tahu kalau lukisannya bagus. Padahal dulu pernah pameran bareng ya. Iya. Pernah pameran bareng berapa tahun lalu? Ya sekitar 4 tahun. Sekitar 4 tahun yang lalu. Saking banyaknya peserta ya, itu saya nggak tahu kalau Mas Adi ini ikut di situ. Jadi waktu di sudah itu di situ. Itu. Kenalnya ya dari tato ya. Jadi ada temen suruh main ke rumah Pak Alex. Aku kesini malah banyak yang minta. Mas, aku mau nanya, jenengan pertama kali ke rumah sini, jenengan memikirkan apa? Ya, yang aku pikirkan aneh. Anehnya kok pada minta semua. Sama itu musiknya, musiknya alirannya rock zaman dulu. Akan juga suka lagu-lagu zaman dulu kayak kebetulan servernya sama kebetulan juga di genrenya sama, rock mania. Jadi klub ya. Ya, klub lebih menikmati, lebih enjoy di rumah sini. Sama seni itu langsung kayak ada ide-ide gitu, tumbuh ide-ide. Pak Alex juga seni di abstrak apa di seni apa? Ya seni lukis, seni patung, pahat. Terus kalau ada ide kan bagus gitu dibuat. Ngobrolnya jadi enak gitu. Jadi enak. Ada bahan obrolan ya. Karena nyambung dari musik, terus dari lukis apa kayak gitu kan, jadi ini nyambung. Lah piye mah masuk kakak sini? Dipantau dulu. Ada pantauan dulu ya. Harus ada pantauan. Takutnya kan lari melenceng. Kalau kadang-kadang kayak nggak ada kabar kan nggak enak lah kan. Kan lebih penting main masih kumpul kan lebih enjoy. Terus ini Mas, tadi kan aku pas pulang Mas Andi kesini tuh bawa kerangka lukisan itu kan Spanram. Spanram ya namanya ya. Itu kan banyak banget. Terus
Mas Andi dikasih kain apa itu tadinya? Itu kain lukis. Nah itu kayak Buat bikin lukis. kanvas toh Ya, berarti toh. kanvas. Lah itu kok banyak banget itu tuh mau ada project apa gitu loh kok sebanyak itu gitu loh. Jadi begini, ada teman yang punya galeri di Jogja, Mas Sitok Srengenge. Oh Mas Sitok Srengenge. Dia kan punya galeri. Nah, dia mengajak saya untuk pameran di tempatnya, tapi masih lama sih, tahun 2025 nanti. Jadi waktunya Masih 2 tahun ya, 2 tahun. Lukisannya sekitar 20 dengan ukuran tertentu. Lalu terpikir saya ingin membuat sequel dari kisah tragedi di Gunung Slamet itu. Jadi dalam bentuk gambar yang apa ya, yang menceritakan poin-poin pentingnya. Oh berurutan gitu ya. Berurutan, tapi ketika saya data lagi paling enggak 22 gambar. Jadi Over dong, berarti. kalau 20 nggak bisa. Saya kira nanti kita bisa ngomong gambarnya ada 22, masa ya dikurangi kan nggak bisa. Nah, Mas Andi ini salah satu spesialisasinya selain tato itu dia melukis binatang dan bagus lukisannya. Jadi lukisannya itu tidak di tekstur aja, udah bagus. iya kayak timbul gitu loh, kayak muncul Menyala. kayak menyala ya. Sedangkan kalau saya bikin kisah dari Gunung Slamet itu kan nggak mungkin tak buat abstrak. Karena apa? Karena tujuannya kan ini untuk kenangan anak cucu. Berarti harus realis ya. Nah, ketemulah sama Mas Andi itu Yang beraliran itu gitu. Jadi rencananya nanti kita kolaborasi, tapi aku cuma bagian teksturnya aja. Jadi kalau Curang ya, curang Mas nih Mas berarti. Aku idenya sama ide. teksturnya gitu. Tapi kan belum pernah gitu, malah seru kayak. Ya, Kan belum ada. Mas Andi belum pernah melukis pakai tekstur kayak gitu. Nggak pernah. Berarti memang murni kanvas. Ya, gitu kanvas itu didasarin. Ini Dan jadi belum pernah tantangan. kolaborasi ya. Belum pernah kolaborasi, jadi kayak sebagai tantangan buatku. Ini kok tampak kayak realis timbul kan keren lah. Kalau dasaran cuma halus kan udah biasa. Banyak lukisan kan ya juga halus. Terus gini Mas, rencana dari PH ya kan, itu kan untuk filmnya Kisah Jenengan itu kan akhir tahun ini tayang. Ya, Moga-moga nggih, kan kalau tidak ada halangan. Ya. Lah, kenapa jenengan mau bikin lukisan itu kan sudah ada filmnya, gitu loh. Terus ada yang mau membuat novel dari Kisah Jenengan gitu. Ya. Kenapa kok jenengan tetap bikin lukisan itu gitu? Gini, film selalu meskipun itu berdasar kisah nyata tidak akan bisa terhindar dari pasar. Maksudnya? Jadi pasar maunya gimana? Oh. Apalagi ini nanti kemasannya kan horor. Oh gitu. Katakanlah begini, harus ada semacam misalnya di akhir cerita ada konklusi, ada kesimpulan, ada penyadaran, harusnya begini. Itu sudah apa ya, pakem. Artinya di dalam film ini nanti akan ada improvisasi. Nah, novel itu memang bisa dibuat sesuai yang terjadi ya. Tetapi karena itu tertulis, imajinasi orang itu dibiarkan liar gitu. Jadi aku sama kamu sama-sama baca novel, penafsirannya pasti beda gitu. Tapi kalau lukisan tidak. Nah, kenapa
aku buat lukisan karena waktu itu kan kami bawa kamera ya. Cuman hasil dari jebretan itu plus kameranya itu kan disita. Jadi nggak ada kenangan disita, gitu ya? Dan aku nggak dikasih ininya apa kopian filmnya, kopian fotonya itu aku nggak dikasih, sehingga ya terpaksa mumpung aku masih hidup aku akan mengingat peristiwa itu, kemudian dituangkan dalam lukisan. Justru karena itulah sudah seharusnya ini pelukis realis. Itu alasannya, supaya ini bisa menjadi kenangan bagi anak cucu dan lebih private, lebih pribadi. Ini milik keluarga gitu loh. Kalau film kan jelas milik masyarakat, buku juga jadi milik masyarakat gitu. Terus ini setauku setauku kan kalau melukis itu kan memang di atas kanvas. Yep. Pakemnya seperti itulah ya kan. Nah kalau jenengan itu kan ini di atas kanvas, jenengan teksturi yang gitu, pakai serbuk data tadi toh. Lah kan aku orang awam ya, aku kan nggak tahu itu untuk tingkat keawetannya itu bagaimana. Iya mas, maksudnya gini loh, maksudnya gini kan tiwasan digawe ya kan, dibuat buat kenangan, buat kenangan anak cucu. Tiba-tiba berapa tahun lemeng rotok atau nanti dimakan rayap apa catnya gimana gitu loh. Maksudku kan ini untuk sebelum dibuat gitu loh, kan kita harus mempertimbangkan itu semua gitu. Iya mas Andi. Biasanya kalau lukisan kanvas itu dikasih akhirnya itu dikasih clear, dikasih pelapis kayak coating kayak biar mengkilat. Itu awet mas? Itu awet, itu cuman nanti kalau kena debu atau kena apa cuma dilap pakai tisu sama air sedikit itu udah balik lagi. Lah itu kan serangan debu. Lah nek kayak serangan rayap misalnya itu kan clear sendiri kan udah mengandung kayak bau. Itu rayap nggak mendekat. Kayak britur itu. Kayak britur apa kayak kayu kalau dikasih kayak pelapis itu kan nggak mungkin dimakan, nggak mau kalau terus nek cat kayak gitu mas itu bertahan ya. Berapa? Kalau di clear itu lumayan lama. Nah itu nanti kan yang dipakai tekstur itu kan juga nanti di clear. Di clear terus ini. Iya. Harus itu. Nah ya kan maksudnya kan daripada kita sudah buat untuk kenangan anak cucu, baru tekan cucune wis rusak kan. Jadi ini kan ini gitu. Kenangan eman ya. Tak tambahi ya. Jadi kalau kita mainnya tekstur itu pakai lem, bagusnya belakangnya itu kasih lem lagi. Jadi ulang-alik ya. Akhirnya lem ini kan ketemu. Berat. Lem ini ketemu dan ini si kain dijepit juga. Itu bagusnya begitu. Terus yang disampaikan Mas Andi tadi coating ya. Coating ini dalam beberapa bulan atau katakanlah tahun ini akan memudar. Coating lagi. Gitu. Kayak rutin di coating gitu ya. Enggak masalah itu enggak merusak. Ya udah maksudnya kan aku orang awam, aku kan enggak ngerti kayak gitu loh. Jadi kan kalau terjadi tetap rusak karena sesuatu hal, itu gunanya kurator gitu. Jadi ada pelukis yang bisa membenahi sebuah lukisan, itu namanya ada, itu namanya kurator itu. Itu lukisan rusak ditandani. Maaf ya, aku soalnya nggak ngerti kayak gitu, makanya aku bertanya soalnya ngerti jotosan karo tendangan mas, jadi ngerti kayak gitu. Kan tambah pengalaman. Ya ini tambah wawasan. Jadi kalau cowoknya sudah bosan jotosan, ganti pelukis. Ganti pelukis atau dia jotosan, kita yang melukis. Oh iya. Aku mau dong, mau mas dilukis ke. Ya, bisa mas kalau bukan tarifnya. Iya benar. Kan pas lagi mukul atau lagi nendang kan bisa dilukis lah. Keren mana itu. Terus ini lagi, aku
keluar dari ya keluarga ya, kenal ya, aku orang lain misalnya. Aku sangat mengagumi jenengan. Dari kisah yang jenengan, perjuangan yang jenengan, 14 hari di hutan sampai jenengan selamat dengan tujuan jenengan harus selamat karena jenengan harus menceritakan ini kan gitu. Terus sampai orang-orang tahu gitu kan, ngefans lah sama kisah yang jenengan. Terus dibikin film. Nah, film itu bagus juga gitu kan. Nah, ada lukisan. Aku saking senengnya kan, wah ini aku mau beli yang ini, misalnya di pameran itu ya, aku mau beli yang ini, itu jenengan jual enggak? Enggak. Nah terus kalau aku tetap pengen punya itu piye? Gini. Ini sorry ya. Jadi kalau kamu nggak tanya, aku juga nggak jawab. Jadi sebenarnya kalau sudah jadi 22 lukisan itu kan aku persembahkan pada kedua temanku. Ya inilah yang aku bisa lakukan. Jadi perjuangan kita itu sudah aku tuangkan dalam bentuk apa ya, karya ya, dalam bentuk apa namanya itu namanya, memorinya udah kita tuang gitu loh, sudah tercetak. Nah sudah selesai. Kalau buku kan disusun orang lain, terus film juga disusun orang lain. Tapi kalau ini kan aku ada dan aku ikut andil gitu loh. Posisinya begini. Dan aku akan berusaha dengan jujur. Kayak yang pertama itu judulnya adalah egoisme dalam hujan. Itu. Aku bisa menyembunyikan sebenarnya aku nggak egois kok. Aku jalan duluan karena begini. Tidak. Saya harus jujur mengatakan bahwa jauh di dalam hati saya sangat mungkin ada egoisme gitu, sehingga Gagah yang pada waktu itu nggak fit ditemani si Iqbal, bukan aku gitu. Jadi setiap lukisan aku akan buat dengan sejujur-jujurnya karena ini aku persembahkan untuk kedua temanku. Nah kalau ada orang yang menginginkan, nah itu bagian Mas Andi untuk bikin repronya. Oh berarti bisa direpro? Bisa. Oh ya udah, maksudnya kan siapa tahu kan orang kan kalau sudah seneng, sudah ngefans, sudah ini, apalagi kolektor, maksudnya ada mungkin sing lukisan yang sangat menyentuh kan bisa saja, wah yang ini tuh kalau aku dengar ceritanya Pak Alex yang ini tuh aku pasti menangis, aku nggak bisa ketika ada lukisannya kan. Mungkin aku mau mempunyai yang ini gitu loh. Aku jadi orang lain gitu loh Mas kan. Mungkin ada yang seperti itu gitu. Makanya tak tanyakan dulu. Minummu di mana Mas? Ambilkan Mas. Bos sudah ngambilkan minum. Tenang. Tak ambilkan. Wah, makasih Mbak. Andalane, saiki kembaran nak minume kok. Es kopi. Espresso. Terus ini proyeknya lukisan yang 22 itu mau mulai kapan? Nah ini tadi udah dimulai, kamu sudah syuting itu tadi. Iya kan baru pembuatan itu toh, pembuatan kanvas. Terus jenengan bikin teksturnya, berarti malam ini ngoles teksturnya itu atau piye? Ya tergantung. Piye Mas? Ya. Tunggu kering bentar ya. Nanti yang jelas itu harus ditunggu. Kalau kertas, bubur kertas memang agak lama, tapi kayaknya kalau batu bata enggak begitu. Tapi tadi ini biar dicering dulu, nanti baru ditekstur. Biar bagus biar. Berarti ini kanvas yang udah jadi dilapisi dulu lapisi dulu sama cat putih, ya pore-porenya ya ketutup, baru dikasih tekstur itu. Itu berapa lapis Mas dikasih itu? Lapisan lapisan pertamanya itu? Dua layer ya. Kalau biasanya kalau jenengan bikin lukisan gitu berapa layer? Ya sama 2-3 gitu. 2-3 itu udah ini ya. Pore-pore langsung kering, langsung gas.
Berarti 2 layer kasih itu. Lah, jenengan ngolah teksturnya masih mau pakai tangan atau pakai kuas? Kalau hujan ya berarti pakai kuas. Supaya ada garis-garis. Oke. Gitu? Udah? Oke. Ya, semoga aku hanya bisa mendoakan semoga lancar pembuatannya. Aku siap membikinkan kopi terus, ya kan? Siap membikinkan kopi. Ya, yang penting ya ini kan untuk kenanganku, kenangan anak cucu. Mas Andi juga mungkin nanti emosionalnya juga muncul di situ, banyak ide-ide juga gitu. Kan setiap ceritanya Pak Le kan menjadi aku juga kayak ikut di situ, masuk di situ ya Mas biar dapat ini feelnya sama lukisan. Oke, ini mau tekstur dulu loh, jadi mau ngene mentekstur. Nah, mau tekstur aku ngene mentekstur dulu. Jadi sekian dulu video kali ini. Nanti kita update lagi kalau sudah ada perkembangan di project ini gitu. Terima kasih sudah menyaksikan Dia Tablet Channel. Ayo Mas, ini Mas. Salam lestari.